Pejamkan mata, bayangkan muka Walid. Itulah kalimat yang menggema di seluruh media sosial. Sebuah kalimat sederhana, tapi menyimpan horor yang tak bisa dijelaskan. Di balik jubah dan lantunan doa, tersembunyi sisi kelam yang tak pernah kau bayangkan. Di balik dinding sebuah pondok, seorang gadis muda terperangkap dalam neraka yang berpura-pura menjadi surga. Hari ini, kamu akan menyaksikan kisah nyata yang bukan hanya akan membuatmu marah, tapi juga mengoyak hatimu. Sebuah cerita yang berawal dari luka dan berakhir dengan keberanian yang menginspirasi. Selamat datang di channel Pena Story, tempat di mana kisah nyata yang tak terdengar kami hidupkan kembali. Tulis asal kotamu di komentar, kirim sholawat untuk ketenangan jiwa, dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bantu kami menyuarakan kebenaran yang selama ini dibungkam. Langit masih biru gelap saat azan subuh berkumandang dari surau kecil di kampung Sungai Balik. Embun membasahi dedaunan pisang dan bau tanah basah menyusup ke setiap celah rumah-rumah papan. Di satu sudut kampung, seorang gadis muda, Baiduri, tengah menatap kosong keluar jendela. Matanya sembab namun tak ada lagi air mata yang tersisa. Ia seperti sudah terlalu sering menangis, hingga tangis pun kehilangan makna. Baiduri baru berusia 19 tahun, tetapi tatapannya memancarkan kelelahan seperti perempuan yang telah hidup 2 kali usianya. Ayahnya telah lama tiada, dan ibunya hanya penjual sayur keliling yang harus meminjam uang kemana-mana demi bertahan hidup. Tapi bukan kemiskinan yang menekan Baiduri, melainkan rasa sepi dan kesunyian yang entah mengapa begitu pekat di dalam rumah itu. Di sisi lain kampung, seorang lelaki paruh baya bersorban putih tengah bersiap naik ke mobil hitamnya. Namanya Walid Muhammad Mahdi, atau biasa dipanggil Tuan Walid. Tak ada satupun warga kampung yang berani menatap matanya terlalu lama. Ia dihormati, ditakuti, bahkan dianggap suci oleh sebagian orang. Ceramahnya di surau tak pernah sepi, tapi ada yang ganjil. Sesekali, bila tak sengaja bertemu pandang, tatapan Tuan Walid seperti menguliti hati seseorang, dalam, tajam, dan mengandung sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Pagi itu, Baiduri tidak tahu bahwa hidupnya akan berubah. Ia hanya tahu satu hal. Ada kekosongan dalam dirinya yang ingin ia isi, ada luka yang ingin ia sembuhkan, dan ia mendengar dari seorang tetangga bahwa di majelis Tuan Walid, orang-orang menemukan kedamaian. Kalau kau resah, Baiduri, carilah Walid. Dia akan bantu kau kembali ke jalan terang, kata Kak Ros, tetangganya yang tiap malam datang ke pengajian dan pulang dengan wajah berbinar. Baiduri menggenggam ujung kain batiknya erat-erat. Hatinya ragu, tapi ada bagian kecil dalam dirinya yang percaya. Mungkin, hanya mungkin, dia bisa menemukan sesuatu di sana. Disinilah cerita itu bermula. Sebuah langkah kecil menuju dunia yang tak ia kenal. Dunia yang menyamar sebagai surga, tapi perlahan menjelma menjadi penjara. Sore itu, hujan turun pelan seperti bisikan langit yang segan. Baiduri mengenakan baju kurung sederhana berwarna biru tua, rambutnya dikuncir rapi, dan langkahnya gugup menyusuri jalan tanah berlumpur menuju sebuah bangunan kayu bercat putih di ujung kampung. Bangunan itu biasa disebut Pondok Nurul Ummah, tempat Tuan Walid mengajar dan membimbing jiwa-jiwa yang gelisah. Suasana di dalam pondok sungguh berbeda dari apa yang ia bayangkan. Tidak seperti surau biasa. Dinding-dindingnya dipenuhi kaligrafi, tetapi juga lukisan wajah Tuan Walid. Beberapa wanita mengenakan jubah serba hitam duduk rapi mengelilingi karpet merah tua, dan seorang lelaki muda bertubuh tegap berdiri di dekat pintu, seperti penjaga. Saat Baiduri melangkah masuk, semua mata menoleh ke arahnya, namun tak ada senyuman, hanya tatapan seolah menilai, seolah menimbang apakah ia layak untuk sesuatu yang belum ia pahami. Kau Baiduri? Suara dalam dan tenang itu datang dari arah tangga. Ia menoleh. Di sanalah Tuan Walid, berdiri dengan jubah putih panjang, sorban terbalut rapi di kepalanya, dan tongkat kayu hitam di tangan kanan. Matanya menatap Baiduri dengan keheningan yang membuat bulu kuduknya berdiri.
Tapi yang lebih mengagetkan adalah senyum tipis yang menyusul, senyum yang seakan tahu segalanya tentang dirinya. Rohnya gelisah, tapi jiwanya terpilih, ujar Tuan Walid pelan. Dan semua orang di dalam ruangan itu serempak mengangguk, seperti sedang menyaksikan nubuat yang digenapi. Baiduri hanya bisa menunduk. Ia merasa asing, tapi juga diterima. Untuk pertama kalinya, ada yang menyapanya tanpa menanyakan soal utang ibunya atau nasib jualan sayur yang tak laku. Duduklah anakku, di sini tak ada yang akan melukai hatimu. Karena Walid adalah pelindung bagi jiwa-jiwa yang tersesat, katanya lagi. Entah mengapa, Baiduri menurut. Dan hari itu, tanpa ia sadari, ia telah mengambil langkah kedua. Langkah yang tak akan pernah bisa ia tarik kembali. Langkah menuju ikatan tak kasat mata, yang membungkusnya dalam bayang-bayang kekuasaan, yang menyamar sebagai kasih sayang. Hari-hari Baiduri di Pondok Nurul Ummah terasa seperti mimpi. Ia diberi tempat tinggal sederhana, makanan hangat 3 kali sehari, dan yang terpenting, pengakuan. Ia dipanggil anak rohani Walid, sebuah gelar yang membuat beberapa wanita lain menunduk hormat saat melewatinya. Anugerah tak datang pada semua orang, Baiduri. Kau harus jaga amanah itu, bisik Kak Jahrah, salah satu istri rohani Walid yang sudah 5 tahun tinggal di pondok. Namun, tak semua hal berjalan seindah kalimat-kalimat manis itu. Baiduri mulai memperhatikan pola. Setiap malam, hanya beberapa wanita yang dipanggil ke ruang atas tempat Tuan Walid tinggal. Mereka kembali menjelang subuh, selalu dengan wajah lelah, mata sembab, dan bibir terkatup rapat. Suatu malam, Baiduri terbangun dan mendengar isakan dari kamar sebelah. Ia mendekatkan telinga ke dinding tipis yang memisahkan ruangannya dengan kamar milik Aina, gadis seusianya yang baru 2 minggu datang. Aku tak sanggup, Kak Jah. Aku takut. Kenapa, Walid? Lalu suaranya tertelan oleh tepukan pelan, suara wanita yang mencoba menenangkan. Keesokan harinya, Aina tak terlihat. Ketika Baiduri bertanya, jawabannya hanya satu. Aina dipindahkan ke pondok atas untuk pembinaan khusus. Sesuatu terasa tak beres, tapi Baiduri, ia masih terlalu takut untuk bertanya lebih jauh. Karena siapapun yang bertanya, hilang. Dan di dunia ini, Baiduri tak punya siapa-siapa lagi selain pondok ini. Hari Jumat itu, seluruh penghuni pondok berkumpul di aula utama. Hari itu istimewa, karena Tuan Walid akan memberikan ilmu batin, ajaran rahasia yang hanya boleh diterima oleh yang dianggap telah bersih dari dunia. Baiduri duduk di barisan depan, jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Tuan Walid melangkah masuk dengan langkah lambat dan mantap. Aura yang dulu membuatnya tenang, kini terasa berat. Ada semacam kabut yang tak bisa dijelaskan, seolah ruangan itu sendiri menyimpan napas. Hari ini, kalian akan diberi kunci menuju Tuhan, ujar Walid. Ia membacakan ayat-ayat yang terdengar seperti campuran antara Al-Quran, hadis, dan sesuatu yang asing. Kata-kata yang terdengar sakral, tapi juga membingungkan. Ia berbicara tentang tunduk mutlak, tentang menyerahkan tubuh dan jiwa sebagai jalan ke makrifat, dan tentang bagaimana kehadirannya adalah bayangan Tuhan di bumi. Bagi yang ingin masuk ke jalan Walid, kau harus rela meninggalkan dunia. Rela, dalam arti yang sebenar-benarnya. Satu persatu, perempuan muda berdiri dan menunduk. Beberapa menangis, beberapa menggigil, tapi mereka tetap maju, termasuk Baiduri. Ketika gilirannya tiba, tangan Tuan Walid menyentuh kepalanya dengan lembut. Tapi sentuhan itu terlalu lama, terlalu dalam. Dan untuk pertama kalinya, Baiduri merasa bahwa kedamaian di tempat ini hanyalah kedok. Ia ingin mundur, tapi kakinya seperti mengakar. Ingat Baiduri, yang menolak Walid, menolak cahaya, bisik Tuan Walid ke telinganya. Dan pada malam itu, Baiduri mulai menyadari bahwa ia bukan sedang diselamatkan, ia sedang dijebak. Hari-hari di pondok berubah menjadi ritus yang membungkam. Baiduri tak lagi bangun dengan harapan, melainkan dengan kewaspadaan. Ia kini tahu
Pondok Nurul Ummah bukan tempat mencari Tuhan, melainkan benteng bagi ego seorang manusia yang menganggap dirinya ilahi. Kak Jahrah yang dulu lembut kini berubah keras. Ia memantau setiap langkah Baiduri. Bahkan ketika Baiduri ingin keluar sekadar menjemur pakaian, ia harus minta izin tertulis. Tak ada lagi suara tawa di antara para santri perempuan. Hanya doa yang diulang-ulang dan perintah. Malam-malam semakin panjang, dan di balik pintu ruangan Tuan Walid, desahan tangis masih terdengar, diiringi zikir yang terdengar seperti mantra aneh. Suatu malam, saat seluruh penghuni pondok tertidur, Baiduri menyelinap ke ruang penyimpanan buku. Ia menemukan catatan tua yang berisi daftar nama-nama, perempuan muda, semua dengan tanggal masuk dan yang mengejutkannya, tanda silang merah di banyak nama. Sebagian besar nama itu tak pernah terlihat lagi di pondok. Tangannya gemetar saat menyentuh namanya sendiri. Di sebelahnya tertulis, Baiduri, tingkat penyerahan, sedang. Potensi Baiduri tinggi. Proses kedekatan rohani dilanjutkan. Ia bukan murid. Ia adalah proyek. Sejak menemukan catatan itu, Baiduri mulai menyusun langkah. Ia tak bisa langsung kabur, pondok dijaga ketat, dan siapapun yang membangkang langsung dikirim ke pondok atas, tempat di mana tak ada yang pernah kembali. Namun rencana membutuhkan sekutu. Diam-diam, Baiduri mendekati Hambali, seorang pemuda pendiam yang menjadi asisten Walid. Ia adalah anak dari murid lama Walid, dan dipercaya untuk menjaga logistik pondok. Hambali berbeda. Ia jarang bicara, tapi tatapannya tak kosong seperti yang lain. Ada luka yang sama di matanya. Kau percaya semua ini? Tanya Baiduri lirih saat mereka berpapasan di dapur malam hari. Hambali menoleh lama. Lalu ia menjawab pelan. Kalau aku tak percaya, kenapa aku masih di sini? Dan malam itu, tanpa banyak kata, mereka saling mengerti. Mereka sama-sama terjebak, sama-sama takut. Tapi mungkin, bersama, mereka bisa bertahan lebih lama. Pagi itu, suasana pondok tegang. Salah satu santri, Lina, menghilang. Ia terakhir terlihat duduk termenung di belakang surau, dan setelah itu, lenyap. Seluruh isi pondok diperiksa. Baiduri, meski panik, berusaha bersikap biasa. Namun malamnya, saat semua berkumpul di aula, Walid berdiri di hadapan mereka dengan wajah dingin. Lina telah mengkhianati cahaya. Ia telah memilih dunia, dan dia telah dihukum. Seketika ruangan sunyi. Beberapa perempuan menunduk dan menangis. Baiduri merasakan dadanya seperti diremas. Dihukum, pikirnya. Apa maksudnya? Tuan Walid melanjutkan. Baiduri, ke depan. Malam ini kau akan membersihkan dirimu lebih dalam. Allah telah mewahyukan bahwa kau siap untuk naik ke tingkatan berikutnya. Semua mata memandangnya, dan untuk pertama kalinya, Baiduri melangkah maju. Sambil menyembunyikan kunci kecil yang ia curi diam-diam dari Hambali siang tadi, kunci pintu belakang pondok yang mengarah ke kebun pisang. Ia tahu, ia tak bisa menunda lebih lama. Ia tak tahu apa yang akan terjadi malam itu. Tapi ia tahu, jika tetap tinggal, ia akan bernasib seperti Lina. Langit gelap, dan kabut turun lebih pekat dari biasanya. Di dalam aula, para santri perempuan duduk bersila membentuk lingkaran, dengan Tuan Walid berdiri di tengah mereka. Ia memegang tongkat kayu hitamnya, dan membacakan ayat-ayat yang terdengar asing, tak sepenuhnya dari Al-Quran, tapi diselipkan dengan kalimat-kalimat yang memuja dirinya. Baiduri, berdirilah. Dengan langkah perlahan, Baiduri maju. Di balik bajunya, tangan kirinya menggenggam kunci kecil yang ia curi siang tadi. Matanya berkeliling, mencari celah. Hambali berdiri di dekat pintu, tak menatapnya, tapi sekilas mengangguk pelan. Tuan Walid mendekatinya, menyentuh bahunya dengan tongkat. Malam ini, kau akan bersatu dengan cahaya. Baiduri memejamkan mata sejenak, bukan untuk menerima, tapi untuk menguatkan diri. Dan saat ruangan menjadi hening, ia berlari.
tanpa aba-aba, tanpa penjelasan. Ia lompat dari lingkaran dan melesat ke pintu samping aula. Para santri berteriak. Kak Jahrah menjerit, "Tangkap dia, jangan biarkan dia keluar." Tapi, Baiduri sudah membuka pintu samping. Hambali menjatuhkan tongkat penjaga, menciptakan keributan singkat, lalu membalikkan tubuh agar tampak seolah tak terlibat. Dengan kunci di tangannya, Baiduri menuju pintu belakang pondok yang selama ini selalu terkunci rapat. Tangan gemetar, kunci masuk, berputar, klik, dan pintu itu terbuka. Untuk pertama kalinya sejak berbulan-bulan, Baiduri menghirup udara kebebasan, tapi ia belum selamat. Alam darurat pondok dinyalakan. Seluruh isi pondok geger. Suara lonceng logam dipukul bertalu-talu. Para santri laki-laki keluar membawa senter dan tongkat kayu, menyisir kebun pisang dan sungai kecil di belakang pondok. Baiduri berlari tanpa arah, hanya mengikuti nalurinya. Kakinya luka tergores ranting, bajunya robek. Tapi ia terus berlari, hidupnya dipertaruhkan malam itu. Sementara itu dari kejauhan Hambali menyelinap keluar, membawa tas kecil berisi dokumen, kartu identitas Baiduri yang disita, dan catatan pribadi Walid. Ia menyimpannya dengan harapan bisa dijadikan bukti kelak. Tapi ia belum tahu kemana harus pergi. Dunia di luar pondok tak pernah memberinya tempat. Di tengah hutan kecil, Baiduri terjatuh. Napasnya terengah. Di belakangnya, terdengar langkah kaki semakin mendekat. "Baiduri, berhenti. Ini perintah." Suara Kak Jahrah menggema. Baiduri bangkit lagi. Air mata menetes, tapi tubuhnya menolak menyerah. Dan di depan matanya, samar-samar, terlihat cahaya. Sebuah rumah warga. Ia berlari ke sana, mengetuk pintu dengan histeris. Pintu dibuka oleh seorang lelaki tua dan istrinya. Mereka syok melihat seorang gadis muda, kotor, berdarah, menangis di depan mereka. "Tolong saya dari Pondok Nurul Ummah. Mereka ingin..." Baiduri tak sanggup melanjutkan. Ia pingsan. Baiduri terbangun di sebuah kamar sederhana. Tubuhnya sudah dibersihkan. Luka-lukanya dirawat. Di samping ranjang, lelaki tua itu duduk, membaca koran. "Kau aman sekarang, Nak. Kami sudah lapor kepala dusun." Baiduri hanya bisa menangis. Ia tak tahu harus mulai cerita dari mana. Beberapa jam kemudian, rumah itu didatangi polisi. Kepala dusun rupanya sudah lama curiga dengan aktivitas Pondok Nurul Ummah, tapi tak punya bukti. Kini, mereka punya saksi hidup. Dan bahkan lebih dari itu, dokumen yang dibawa Hambali malam itu, Baiduri bertemu kembali dengan Hambali. Di sebuah pos keamanan kecil, mereka duduk diam, tak banyak bicara. Tapi dari tatapan mata mereka, satu hal jelas, pertarungan belum usai. Tapi mereka telah keluar dari neraka. Dan di balik tembok pondok, Tuan Walid menatap kosong dari lantai atas. Ia tahu, cahayanya mulai redup. Dan dunia luar akhirnya melihat siapa dia sebenarnya. Beberapa hari setelah pelariannya, Baiduri menjadi bahan perbincangan di desa dan media lokal. Berita tentang pondok sesat yang berkedok tarekat mulai menyebar, dibumbui keterangan dari pihak kepolisian bahwa mereka sedang menyelidiki aktivitas Pondok Nurul Ummah. Namun yang paling mengejutkan adalah ketika Baiduri akhirnya diminta bersaksi secara resmi. Didampingi oleh Hambali dan seorang aktivis perempuan dari kota, Baiduri duduk di hadapan aparat dan menceritakan segalanya. Dari awal ia datang mencari ketenangan, hingga malam di mana ia nyaris menjadi korban. Penyatuan spiritual yang sesungguhnya adalah pelecehan terselubung. Suara Baiduri sempat bergetar, tapi matanya tajam. Tuan Walid bukan utusan siapapun. Ia hanya seorang pria yang pandai memanipulasi orang yang sedang hancur, seperti saya dulu. Dan setelah kesaksiannya itu, mulai bermunculan korban-korban lain yang dulunya diam. Para perempuan dari berbagai wilayah yang pernah tinggal di pondok, sebagian datang sendiri, sebagian dihubungi keluarga mereka setelah melihat berita. Nama Walid mulai menjadi noda, dan noda itu tak bisa lagi dibersihkan dengan zikir. Walid
diamankan oleh aparat atas dugaan penipuan, penyekapan, dan pelecehan spiritual. Namun proses hukum berjalan lambat. Beberapa orang masih membelanya, termasuk para santri senior yang tak mau mengakui bahwa puluhan tahun hidup mereka dibangun atas kebohongan. Sebagian masyarakat malah menyalahkan Baiduri, menuduhnya pembangkang, perusak reputasi ulama, bahkan menganggapnya fitnah yang dikirim untuk menghancurkan penerang umat. Baiduri dikirimi pesan-pesan ancaman. Rumah pasangan lansia yang menolongnya dilempari batu pada malam hari. Hambali diikuti saat keluar rumah, tapi mereka bertahan karena diam. Berarti membiarkan kejahatan terus terjadi. Di tengah tekanan itu, Baiduri ditawari perlindungan khusus oleh Lembaga Perlindungan Perempuan. Tapi ia menolak. Saya sudah cukup lama bersembunyi. Sekarang saatnya berdiri. Ia mulai diundang untuk bicara dalam forum-forum kecil, di majelis kampus, di ruang diskusi online. Dimanapun ada telinga yang mau mendengar, ia bercerita bukan sebagai korban, tapi sebagai penyintas. Dan dari setiap kata yang ia ucapkan, lahirlah kekuatan. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk ratusan perempuan lain yang mulai berani bicara. Sementara itu, Hambali memberikan kesaksian penting yang menjadi kunci dalam proses hukum. Catatan pribadi Walid, dokumen berisi nama-nama korban, termasuk pengeluaran pondok yang tidak sesuai, serta catatan pengakuan tertulis dari beberapa santri yang sudah lama keluar. Satu dokumen mengejutkan penyidik. Surat pernyataan Walid yang mengklaim dirinya sebagai titisan wali dan memiliki hak atas tubuh murid perempuan demi penyucian ruhani. Surat itu cukup kuat untuk menjeratnya dengan pasal-pasal berlapis, tapi hambatannya tetap ada. Karena di negeri ini, pelaku yang bermodal jubah seringkali dianggap lebih suci dari korban yang menangis. Namun kali ini, masyarakat mulai berubah. Tak semua, tapi cukup untuk membuat suara Baiduri didengar lebih luas. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua terjadi, Baiduri menatap langit dari atap rumah penampungan. Udara dingin, tapi tak menusuk. Aku belum bebas sepenuhnya. Tapi setidaknya, aku tidak lagi dalam sangkar. 3 bulan berlalu sejak malam pelarian itu. Pondok Nurul Ummah kini telah disegel. Para pengikut fanatiknya tercerai-berai. Sebagian pulang kampung, sebagian masih tak percaya bahwa sang guru mereka hanyalah manusia biasa. Sementara Walid sendiri sedang menunggu persidangan. Ditahan tanpa jubahnya, tanpa tongkatnya, tanpa pengikut yang bersimpuh di lututnya. Ia kini hanya seorang pria tua dengan dosa yang telanjang. Baiduri tidak menghadiri persidangan itu. Ia memilih untuk kembali ke rumah ibunya, rumah kecil di pinggir desa, tempat ia dulu lari karena merasa hidupnya hampa. Kini ia pulang bukan karena lari, tapi karena selesai dengan pelariannya. Sang ibu memeluknya lama. Keduanya menangis tanpa kata. Di dalam rumah, segalanya masih sama. Tapi Baiduri bukan lagi gadis yang dulu. Kini, ia adalah seseorang yang pernah hancur, pernah tersesat, tapi memilih melawan dan berhasil keluar. Luka itu masih ada, tapi kini ia tahu, luka juga bisa menjadi cahaya, jika diterima, bukan disembunyikan. 6 bulan kemudian, di sebuah forum kecil untuk pemulihan korban kekerasan spiritual, Baiduri berdiri di depan puluhan perempuan muda. Mereka datang dari berbagai daerah. Ada yang pernah menjadi korban guru ngaji, tokoh ormas, bahkan ayah sendiri. Baiduri tidak memberi nasihat panjang. Ia hanya berkata, "Dulu aku mengira suci itu berarti menutup rapat aib, taat tanpa tanya, dan patuh pada orang yang memakai sorban. Tapi sekarang aku tahu, suci itu justru ketika kita berani membuka luka dan berkata, 'Aku pernah salah, tapi aku tidak akan diam lagi.'" Ruangan itu hening. Lalu tepuk tangan pelan mengalun. Bukan tepuk tangan meriah, tapi tepuk tangan dari mereka yang tahu bagaimana rasanya ingin bicara, tapi tak pernah didengar. Di luar ruangan itu, dunia masih penuh suara bising. Tapi bagi Baiduri, suara hatinya kini jauh lebih keras. Ia tak tahu apakah keadilan benar-benar akan sepenuhnya datang.
Tapi ia percaya, kebenaran sekali disuarakan, tak bisa lagi dibungkam. Dan dalam diam, ia tersenyum kecil, karena akhirnya ia bebas. Tamat.